Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farada Suriska Zakir dengan NIM 4123 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Bunga Permatasari SHMH, yang dimana materi-materi yang saya akan sampaikan tersebut sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Bunga di kelas. Jadi saya di sini hanya menjelaskan ulang secara singkat saja. Uh, Oke, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang hukum pemerintahan yang dimana sudah dijelaskan oleh Bu Bunga sendiri di kelas yang dimana di pertemuan kedua. Oke, pertama-tama yaitu pengertian desentralisasi. Jadi, desentralisasi itu adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang luas diterima secara luas. Karena yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, tidak semua urusan bisa desentralisasi. Yang kedua itu faktor geografis, kompleksitas masyarakat, dan kemajemukan budaya. Yang ketiga, tuntutan demokratisasi. Oke, yang kedua yaitu desentralisasi di Indonesia, yang dimana yang telah diatur dalam ketetapan MPR nomor 15 garing MPR garing 1998 yang itu menekankan otonomi daerah dan perimbangan keuangan. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1998, yang dimana itu adalah awal reformasi desentralisasi. Yang ketiga Undang-Undang nomor 32 dan 33 garing 2004, yaitu revisi sebelumnya. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, yaitu menyempurnakan dan penguatan otonomi daerah. Yaitu selanjutnya landasan konstitusional, pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 1945, yang dimana daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pusat. Oke. Yaitu negara kesatuan disusun atas dasar desentralisasi, yang dimana sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang 1945. Oke, selanjutnya definisi pemerintah dan pemerintahan, yang dimana pemerintah itu semua badan kekuasaan, badan kenegaraan yang menjalankan kekuasaannya itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau pemerintahannya itu yang dimana yang memiliki arti luas, yaitu kegiatan negara menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, dan dalam arti sempit itu aktivitas eksekutif saja seperti presiden atau raja atau pemerintah. Oke, selanjutnya pemerintahan daerah. Dalam arti luas yaitu kepala daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit yaitu hanya kepala daerah, yang dimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu otonomi daerah oleh kepala daerah atau DPRD. Otonomi daerah itu hak dan wewenang mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Oke, selanjutnya pemerintahan daerah dalam arti luas yaitu kepala daerah dan DPRD, dan arti sempitnya yaitu hanya kepala daerah, yang dimana ini sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pemerintah daerah, yaitu ada otonomi daerah oleh kepala daerah dan DPRD, dan otonomi daerah yaitu hak dan kewenangan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Oke, selanjutnya dasar pemikiran pemerintah daerah, yang dimana yaitu bagian dari struktur negara. Yang kedua bertujuan efektivitas
efektivitas, efisiensi, demokratisasi. Yang ketiga yaitu mendorong pelayanan publik, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Nah, selanjutnya konsep pembagian kekuasaan, yang dimana pertama itu dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan, dan yang kedua yaitu terakhir membagi tugas dan fungsi lembaga negara, yang dimana di dalamnya terdapat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai otonomi daerah yang dibahas oleh Bu Bunga di pertemuan di kelas, yang dimana pertama yaitu dasar konstitusional, yaitu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang tahun 1945, yang dimana tentang Indonesia adalah negara kesatuan, dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Yang kedua diatur dalam pasal 18B ayat 1, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Oke, yang selanjutnya yaitu saya membahas tentang pengertian otonomi daerah, yang dimana beberapa definisi menurut para ahli. Oke, ahli pertama. Ahli pertama yaitu Ateng Syafruddin, yang dimana pengertian menurut beliau adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Yang kedua yaitu menurut Bagir Manan, yang dimana kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu dari Kuntara Magnar, yang dimana implementasi dari demokrasi. Yang keempat yaitu dari Indra Perwira, yaitu wujud dari pelaksanaan demokratisasi di daerah. Selanjutnya saya menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu desentralisasi. Desentralisasi itu penyerahan urusan dari pusat ke daerah, sedangkan dekonsentrasi itu pelimpahan urusan pusat ke gubernur atau instansi vertikal. Selanjutnya tugas pembantuan, penugasan pusat ke daerah atau provinsi ke kabupaten atau kota. Selanjutnya otonomi daerah. Selanjutnya tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua mengembangkan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga pemeliharaan hubungan antar pusat dan daerah serta antar daerah. Yang keempat memperdayakan masyarakat dan meningkatkan peran DPRD. Selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan otonomi. Yang pertama yaitu berbasis demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang kedua otonomi luas pada kabupaten atau kota. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga hubungan pusat daerah. Maksudnya menjaga hubungan pusat ke daerah atau pusat sampai ke daerah. Yang keempat, tidak ada lagi wilayah administratif dalam kabupaten atau kota. Selanjutnya yang kelima, peran DPRD dan fungsi anggaran diperkuat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan problematika otonomi daerah, yaitu pertama ketimpangan antar daerah, yang kedua korupsi dan politik uang, terus yang ketiga legitimasi dan stabilitas politik belum mantap, terus yang keempat konflik horizontal dan vertikal, dan yang kelima belum meratanya kesejahteraan lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi desentralisasi yang secara politik, yaitu pemilihan langsung, penguatan DPRD,
partisipasi politik lokal. Secara fiskal, yaitu transfer dana pusat ke daerah, pajak, pembiayaan swasta. Selanjutnya yaitu bagian administrasi, yaitu ada pelayanan publik yang lebih dekat dan inovasi Pemda. Oke, selanjutnya otonomi khusus asimetris, yang dimana pertama yaitu otonomi yang diberikan karena alasan khusus, bisa karena sejarah atau di daerah istimewa Yogyakarta, atau dinamika politik dan sosial yang dimana terdapat di Aceh dan Papua. Selanjutnya dikenal sebagai bentuk desentralisasi asimetris. Contohnya daerah otonomi khusus yaitu di Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Yang kedua Aceh, yang dimana dijelaskan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Selanjutnya Jakarta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Selanjutnya dan terakhir yaitu Yogyakarta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewenangan atau urusan pemerintahan daerah, yang dimana sudah dijelaskan juga oleh Bu Bunga di pertemuan kelima di kelas. Baik, yang pertama yaitu perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi, yang dimana desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan di pusat ke daerah otonom. Yang kedua yaitu pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur sendiri. Selanjutnya merupakan bentuk nyata dari otonom daerah. Selanjutnya dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pusat ke pejabat pusat di daerah, yang dimana yaitu ada gubernur dan instansi vertikal. Yang kedua yaitu pejabat pusat hanya melaksanakan wewenang atas nama pemerintah pusat. Selanjutnya dekonsentrasi ini bukan otonomi, tetapi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oke, selanjutnya yaitu dasar pertimbangan tugas pembantuan. Pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan karena yang pertama, keterlibatan kemampuan pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua, sifat urusan memerlukan partisipasi daerah. Selanjutnya, perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga urusan lebih efektif jika ditugaskan ke daerah. Oke, penjelasan yang ketiga yaitu penyerahan wewenang pemerintah. Penyerahan wewenang itu dapat dilakukan melalui yang pertama desentralisasi, yaitu kepada daerah otonom. Yang kedua dekonsentrasi, yaitu kepada gubernur atau instansi pusat di daerah. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan, yaitu kepada pemerintah daerah atau instansi non daerah. Oke, penjelasan yang keempat, klasifikasi urusan pemerintahan. Yang pertama yaitu ada urusan pemerintahan absolut atau hanya oleh pusat, yang dimana yaitu ada yang pertama pertahanan keamanan, yang kedua agama, yang ketiga justisi, yang keempat politik luar negeri, yang kelima yaitu moneter dan fiskal. Dan yang kedua urusan pemerintahan umum atau SPM, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua persatuan dan kesatuan, yang ketiga yaitu kerukunan antar sara, yang keempat yaitu
koordinasi antar instansi. Yang kelima, pengembangan demokrasi. Penjelasan yang kelima yaitu prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuret. Oke, urusan pemerintahan dibagi secara konkuret, yaitu pertama, dibagi antar pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kedua yaitu menghindari tumpang tindih kewenangan atau kekuasaan. Nah, terus yang ketiga yaitu disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing daerah. Oke, selanjutnya penjelasan keenam yaitu kewenangan khusus daerah provinsi bercirikan kelautan, yaitu provinsi yang memiliki karakteristik kelautan seperti kepulauan mendapatkan kewenangan tambahan terkait pengelolaan wilayah laut sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, penjelasan yang ketujuh yaitu karakteristik urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat antara lain yaitu yang pertama yaitu bersifat strategis nasional. Terus yang kedua tidak dapat dibagi ke daerah, dan yang terakhir yaitu menyangkut integritas dan kedaulatan negara. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu membahas tentang penataan daerah otonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga sudah dijelaskan kemarin minggu kemarin ya, minggu kemarin. Langsung saja. Yang pertama yaitu tujuan desentralisasi. Desentralisasi itu bertujuan untuk yang pertama yaitu mendorong distribusi dan transfer kekuasaan atau distribution of and transfer of power. Yang kedua, menghindari penumpukan kekuasaan atau concentration of power. Terus yang ketiga yaitu mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis. Terus yang keempat, menegakkan pemerintahan yang demokratis. Oke. Penjelasan kedua yaitu penataan daerah. Penataan daerah dalam rangka desentralisasi itu mencakup yang pertama, mewujudkan efektivitas pemerintahan daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing. Terus yang keempat, menjaga keunikan adat, budaya dan tradisional lokal. Selanjutnya, pembentukan penataan daerah. Yang pertama yaitu pemekaran daerah, yang dimana untuk memecahkan provinsi atau kabupaten atau kota menjadi daerah baru atau menggabungkan bagian dari daerah seprovinsi. Terus yang kedua yaitu penggabungan daerah, yang dimana menggabungkan dua atau lebih daerah menjadi satu entitas baru seperti itu. Terus syarat pemekaran daerah itu yang pertama syarat dasar yang dibagi menjadi ini penjelasannya yaitu kewilayahan, yang dimana ada luas, jumlah penduduk, cakupan wilayah, dan batas usia daerah. Terus yang kedua yaitu kapasitas daerah. Ini berdasarkan aspek geografi, demografi, keamanan, sosial politik, ekonomi, keuangan, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Terus
Yang B, yang kedua, yaitu cakupan wilayah minimal. Kalau mau membentuk provinsi minimal 5 kabupaten atau kota. Terus kalau mau membentuk kabupaten minimal itu 5 kecamatan. Terus kalau mau membentuk kota minimal ada 4 kecamatan. Selanjutnya yaitu usia minimal. Kalau provinsi itu 10 tahun, kabupaten atau kota itu 7 tahun, kecamatan 5 tahun. Pembahasan yang kelima yaitu parameter penilaian kapasitas daerah. Dilihat dari geografi yaitu lokasi ibu kota, bencana, hidrografi. Kalau dari demografi yaitu SDM dan distribusi penduduk. Terus yang ketiga yaitu keamanan, dilihat dari banyak atau tidak tindak kriminal di daerah tersebut dan konflik sosial. Ada tidaknya konflik sosial di daerah tersebut. Yang selanjutnya sosial politik, seperti partisipasi masyarakat, kohesi sosial dan ormas. Yang selanjutnya ekonomi, dilihat dari banyak atau tidaknya pertumbuhan dan potensi daerah tersebut. Selanjutnya keuangan. Kalau keuangan itu dilihat dari PAD induk dan calon daerah dan pengelolaan aset di daerah tersebut. Selanjutnya pemerintahan, ada tidaknya layanan dasar, jumlah ASN dan tata ruang. Selanjutnya penjelasan ke-6 yaitu persyaratan administratif, yaitu usulan dari DPRD dan kepala daerah yang mencakup provinsi, kabupaten atau kota. Selanjutnya musyawarah daerah jika menyangkut kabupaten atau kota. Selanjutnya proses melalui DPR, DPD dan pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk tim kajian independen untuk menilai kelayakan. Selanjutnya yaitu pembahasan ke-7 yaitu daerah persiapan, yang dimana ini yang pertama yaitu ditetapkan melalui peraturan pemerintah, yang kedua berlaku selama 3 tahun, yang ketiga dipimpin oleh kepala daerah dari kalangan PNS, terus yang keempat kepala daerah diangkat oleh presiden atau provinsi dan menteri di atau kabupaten atau kota. Terus pembahasan yang terakhir yang ke-8 yaitu pendanaan daerah persiapan. Sumber anggaran itu dari cakupan seperti APBN, yaitu bantuan pengembangan. Yang kedua pendapatan asli daerah induk daerah tersebut, terus daerah perimbangan daerah induk, terus yang terakhir yaitu sumber sah lainnya, anggaran dimuat dalam APBN daerah induk. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai pembelajaran yang telah dibahas Bu Bunga di kelas, yang dimana sekarang saya menjelaskannya lagi untuk memenuhi nilai tugas saya di kelas. Semoga penjelasan singkat dari saya bisa dipahami, dimengerti. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.